Yo, apa kabar nih cuy? Kali ini aku bakalan lanjutin alur cerita Isekai wa Smartphone to Tomoni part keempat. Jadi yang belum nonton part ketiga silahkan nonton terlebih dahulu. Dan akhirnya setelah sekian lama jadi juga nih video. Ya sebenarnya aku mau libur dulu lah, bahas novel panjang-panjang. Tapi karena kalian minta lanjutin terus, ya udah aku buat aja satu videonya sebelum libur. Jadi jika masih ada yang nanya kenapa aku nggak lanjutin bahas novel panjang-panjang, ya alasannya aku mau libur dulu. Dah, tanpa banyak bacot lagi, ayo kita mulai pembahasannya. Di video sebelumnya, Toya dan Yumina berencana pergi ke tempat Bloody Crab berada. Nah, tempatnya ini disebut dengan tanah kosong yang berada di selatan pertambangan. Karena Toya dan Yumina keluar dari gate yang berlokasi di pertambangan, maka mereka harus berjalan kaki menuju arah selatan. Toya pun menggendong Yumina layaknya Tuan Putri, lalu berlari dengan cepat menggunakan sihir gravity agar berat badannya berkurang, dan ditambah dengan sihir Excel Boost yang membuat kecepatan Toya menjadi sangat cepat. Setelah sampai di lokasi, Toya pun mencari Bloody Crab menggunakan HP-nya dalam radius 3 km dan menunjukkan ke arah barat daya. Toya pun menggendong Yumina lagi dan membawanya ke arah Bloody Crab berada. Lalu beberapa saat kemudian terlihat sosok kepiting raksasa yang berwarna merah darah. Kepiting itu pun menyadari kedatangan Toya dan Yumina dan bersiap untuk menyerang. Toya pun langsung mengatur Bunhill-nya ke dalam Blade Mode. Sedangkan Yumina mengeluarkan Colt M1860, yaitu senjata sejenis pistola. Toya dan Yumina pun mulai menyerangnya secara beruntun menggunakan peluru pelumpu, tetapi tidak dapat menghancurkan tempurungnya. Dan efek dari sihir pelumpu juga tidak mempan. Lalu Yumina menggunakan sihir tanah tetapi tidak diarahkan ke Bloody Crab langsung, melainkan ke tanah yang ada di sekitar Bloody Crab, sehingga gerakan Bloody Crab menjadi lambat. Tanpa berlama-lama, Toya pun langsung ke atas punggung Bloody Crab menggunakan sihir Excel, lalu menggunakan sihir gravity yang membuat kepiting itu terjatuh. Yumina bertanya kepada Toya apa yang dia lakukan, dan Toya menjawab kalau dia meningkatkan berat tubuh kepiting itu sehingga membuatnya tidak bisa bergerak. Dan ternyata meskipun kepiting itu tidak bisa bergerak, dia masih bisa menyerang. Lalu Toya pun meningkatkan berat kepiting itu sekali lagi, yang membuat kepiting itu tewas seketika. Bahkan Toya sempat berpikir kalau sihir gravity sangatlah hebat dan bisa digunakan untuk menghancurkan Furezu. Setelah melakukan sedikit eksperimen terhadap sihir gravity, Toya dan Yumina pun kembali pulang. Tetapi sebelum pulang, mereka pergi ke guild terlebih dahulu untuk menyelesaikan misi penaklukan Bloody Crab, sambil menyimpan satu kaki kepitingnya yang akan diberikan kepada Claire sebagai oleh-oleh. Sesampainya di guild, Toya dan Yumina langsung menghampiri wanita resepsionis, dan ternyata uang dari Bloody Crab jauh lebih banyak dari perkiraan Toya. Tidak hanya itu, kartu level guild Yumina juga sudah meningkat dan membuatnya sangat bahagia karena levelnya sekarang sama seperti anggota party lainnya. Selanjutnya Toya berencana untuk pergi membeli buku N di Rifurizu. Dan karena Toya mendapatkan uang lebih banyak, mungkin saja dia dapat membeli buku yang lainnya. Toya pun bertanya mengenai saran buku-buku yang akan dia beli kepada wanita resepsionis, yang ternyata bernama Prim. Mendengar hal tersebut, Prim menyuruh Toya untuk menunggu sebentar, sedangkan dirinya pergi ke sana kemari menemui para perempuan di guild, mulai dari staff sampai para petualang, sambil mencatat sesuatu. Setelah itu, Prim memberikan catatan tersebut kepada Toya dan mengatakan, jika semua buku itu bisa didapatkan, maka para perempuan akan datang ke kafe buku milik Toya besok. Toya dan Yumina pun kembali pulang, dan secara tidak sengaja Toya bertemu dengan Lindsay di teras. Toya juga menunjukkan catatan tersebut kepada Lindsay, yang membuatnya menambahkan beberapa judul ke dalam catatan itu. Namun ketika Toya melihat judul yang ada pada catatan, dirinya langsung tahu kalau buku-buku ini adalah buku-buku 18+, sehingga membuat Toya ragu untuk membelinya. Tetapi sudah terlambat. Sekarang Toya sudah tidak bisa menolak. Setelah itu, Toya membuka gate dan pergi ke ibu kota Rifurizu yang berada di kerajaan Berun. Sesampainya di sana, Toya melihat semua pemandangan kota berwarna putih dan menjadi ciri-ciri dari kota ini. Nah, karena Toya kesini bukan untuk liburan, maka dia langsung pergi ke toko buku. Di dalam toko buku tersebut terlihat seorang wanita yang sedang duduk di kursi konter. Toya pun langsung bertanya kepada petugas itu kalau dia sedang mencari beberapa buku.
dan petugas itu pun menanyakan judulnya kepada Toya. Namun ketika Toya memberikan daftar buku-bukunya, tiba-tiba saja ekspresi petugas itu berubah, seperti para perempuan di guild sebelumnya. Oke, bagian ini aku persingkat aja. Intinya di sini Toya bertemu dengan wanita misterius yang menginginkan buku yang sama dengan pilihan Toya. Wanita ini sempat bernegosiasi dengan Toya, di mana jika Toya memberikan buku Rose Magi volume terakhir, maka dia akan menandatangani semua buku Connect Order of Rose yang akan dibeli Toya. Toya pun berkata, mengapa dia harus mendapatkan tanda tangan wanita itu? Dan wanita itu menjawab kalau dia adalah penulis dari buku itu. Mendengar hal itu, Toya sempat gak percaya dan menyebutkan nama asli penulisnya, yaitu Putri Kekaisaran Ririeru. Tiba-tiba saja tatapan wanita itu menjadi kosong dan berkeringat, karena ayahnya sendiri tidak mengetahuinya, sedangkan Toya mengetahuinya. Toya juga sempat memukul kepala Putri Ririeru, karena dia memikirkan hal yang aneh-aneh. Setelah itu, Toya pun menjelaskan kalau dirinya adalah tunangan Yumina yang bernama Mochizuki Toya. Lalu setelah membayar semua buku-bukunya, Toya membawa Putri Ririeru keluar sambil buka gate. Yumina dan Kohaku pun keluar melalui gate, sedangkan Toya menyuruh mereka untuk menunggu sebentar, karena dirinya akan pergi ke workshop. Setelah beberapa saat kemudian, Toya pun kembali, dan ternyata tujuan Toya pergi ke workshop sebelumnya adalah untuk menyalin buku Rose Magi yang diinginkan oleh Putri Ririeru. Lalu setelah mengobrol sebentar, mereka pun berpisah. Kemudian setelah sampai di rumah, Lindsay menanyakan tentang buku pesanannya, dan Toya pun langsung memberikan bukunya kepada Lindsay, serta memberikan oleh-oleh kaki kepiting sebelumnya kepada Claire. Toya yang merasa lelah pun langsung tertidur. Cerita berlanjut ketika Toya bangun di pagi hari. Dirinya dikejutkan dengan ciuman dari Rosetta di pagi hari. Rosetta mencium Toya untuk memberikan kepemilikan workshop dan menjadikan Toya sebagai masternya. Rosetta juga meminta uang kepada Toya untuk membeli beberapa besi dan perak. Mendengar hal itu, Toya pun menanyakan kepada Rosetta apa yang sedang dia buat sebenarnya. Tetapi Rosetta tidak mau memberitahukannya kepada Toya sampai itu selesai. Rosetta juga bilang kalau ada tamu yang datang, dan ketika Toya membuka pintunya, ternyata tamu tersebut adalah Jenderal Leon. Nah, disinilah bagian kocaknya, di mana Jenderal Leon meminta kepada Toya untuk dibuatkan senjata seperti punya anaknya dulu, karena nantinya dia bakalan bertanding melawan Leon anaknya. Jadi dia khawatir bakalan kalah, karena senjata Leon adalah senjata hebat buatan Toya. Kemudian Toya pun membuatkan Jenderal Leon sepasang gauntlet baru, yang bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan, sesuai permintaan Jenderal Leon. Di saat Toya sedang melihat orang-orang berlatih di Ordo Kesatria, Toya bertemu dengan Elze. Kemudian mereka pun pergi ke Silver Moon, tepatnya ke pemandian air panas. Di dalam pemandian air panas pria, Toya bertemu kembali dengan Zanaku. Karena mungkin kalian udah pada lupa siapa Zanaku, nih ku ingetin lagi. Dia adalah pria yang membeli baju sekolah Toya dulu, dengan harga yang cukup mahal. Nah, ternyata si Toya sudah memesan suatu baju kepada Zanaku, yang kemudian Toya berikan kepada Elze sebagai hadiah. Ceritanya pun berlanjut, dan di sini ceritanya udah mulai serius, di mana ada suatu konflik di Kekaisaran Regulus, di mana potensi perang mulai terlihat mencolok, padahal kaisar negara itu sedang sakit, dan putra mahkotanya terbilang belum cukup umur. Oke, akan kuperjelas. Kalau di sini tuh Toya sedang mengobrol tentang kemungkinan kekaisaran menyerang negara lain. Karena saat ini Belfast sudah membentuk aliansi dengan Rifurizu dan Misumido, jadi tidak mungkin kekaisaran mampu melawan ketiga negara sekaligus. Belum lagi ada Federasi Rodomea dan Kerajaan Suci Ramisu yang tidak bersahabat dengan kekaisaran. Setelah selesai mengobrol dengan yang lainnya, Toya pun memutuskan pergi ke ibu kota kekaisaran, yaitu Gararia. Sesampainya di sana, Toya terkejut dengan keadaan kotanya, karena terlihat api yang menyala-nyala dan orang-orang berlarian, yang terlihat seperti sedang melarikan diri. Melihat hal itu, Toya langsung melompat ke atap bangunan, dan terlihat dua kelompok prajurit dan kesatria yang saling bertarung. Yang prajurit memakai seragam hitam, dan yang kesatria memakai armor hitam. Ada seorang kesatria yang tertebas, dan bahkan hampir mati terbunuh. Dengan cepat Toya langsung menolongnya, dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Di detik-detik terakhir sebelum kesatria itu pingsan, dia mengatakan kalau prajurit memberontak melawan kaisar. Yap, tidak salah lagi. Ini adalah kudeta. Kemudian setelah membawa kesatria itu ke suatu rumah, Toya langsung mencari info melalui HP-nya. Dan terlihat jumlah prajurit yang 10 kali lebih banyak dari jumlah kesatria.
Sebenarnya Toya bisa saja mengabaikan hal ini dan langsung pulang ke Belfast. Tetapi Toya tidak menyukai alasan semacam itu. Toya sempat berpikir untuk menawarkan dirinya sebagai bantuan dari Belfast. Namun tiba-tiba saja terdengar ledakan dari arah istana, yang artinya para prajurit sudah sampai ke istana. Toya pun langsung bergegas ke istana, dan kemudian bertemu dengan kesatria wanita yang sedang terluka. Toya berusaha menyembuhkannya dan meyakinkan kalau dia bukanlah musuh, tetapi kesatria wanita itu malah menyerangnya. Kemudian Toya sekali lagi menjelaskan kalau dia bukanlah salah satu dari prajurit, dan secara kebetulan berada di sini. Mendengar hal itu, kesatria wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Carol, dan meminta bantuan Toya untuk meminjamkan kekuatannya. Cerita berlanjut, di saat Toya dan Carol mencari seorang gadis yang diincar oleh para prajurit, Toya pun langsung menggunakan HP-nya dan menampilkan di mana gadis itu berada. Dan kemudian ketika sampai di sana, Toya langsung menendang pintu ruangan tempat gadis itu berada. Setelah pintu terbuka, terlihat gadis berambut perak yang sedang dicekik oleh petugas berseragam yang ingin menusuknya menggunakan belati. Toya pun langsung menembak pria itu menggunakan peluru pelumpuh dan membuatnya langsung terjatuh. Kemudian setelah menyembuhkan gadis itu, Toya pun memperkenalkan diri sebagai seorang adventurer. Dan ya, tepat sekali. Gadis itu naksir dengan Toya dan mengatakan suatu hal seperti Yumina. Apakah kau tidak suka yang lebih muda? Gadis ini sebenarnya adalah putri ketiga Kekaisaran Regulus, yang bernama Lucia Lea Regulus. Ketika putri Kekaisaran memperkenalkan dirinya, Toya tidak terlalu terkejut, karena dia juga telah mengenal beberapa putri sebelumnya, yaitu Yumina dan putri yang menyamar sebagai penulis. Putri Kekaisaran dan Carol penasaran, siapakah Toya sebenarnya? Tetapi karena situasi sekarang lagi tidak bagus, maka mereka harus pergi sekarang juga. Saat Toya, Putri Lucia, dan Carol berlari di lorong, mereka bertemu dengan para prajurit yang lainnya, yang mengincar nyawa Putri Lucia. Untung saja Toya ada di sana, dan langsung menembak mereka menggunakan peluru pelumpuh. Toya pun menanyakan keberadaan Kaisar kepada Putri Lucia, dan sebenarnya Toya nggak mau membawa Putri Lucia ke ruangan Kaisar, karena bisa saja nyawa Kaisar sekarang sudah berada di tangan musuh. Tetapi Putri Lucia meyakinkan Toya kalau dia harus melihatnya. Kemudian setelah sampai di ruangan, terdapat 3 prajurit biasa dan 2 perwira. Ternyata salah satu di antara mereka adalah dalang di balik kudeta ini. Dia adalah Jenderal Bazuru, dan dia adalah orang yang menyuruh prajurit untuk membunuh Putri Lucia. Jenderal Bazuru ingin mengambil alih kekaisaran, karena kaisar sebelumnya telah menandatangani perjanjian non-agresi dengan Belfast dan Rodomea. Jenderal Bazuru juga ingin menyerang ketiga negara lainnya, dan meskipun Toya sudah menanyakan apa dia yakin dengan hal itu, dia menjawab kalau dia sudah merencanakan hal ini selama 20 tahun. Kemudian setelah mengatakan hal itu, Jenderal Bazuru mengucapkan suatu mantra pemanggil iblis, dan ceritanya bersambung. Dan mungkin sekian dulu untuk alur cerita Isekai wa Smartphone Totomoni part keempat. Jika ada yang mau ditambahkan atau ada yang salah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share videonya ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang tahu dan aku semangat buat video selanjutnya. Bagi kalian yang mau support aku, kalian bisa traktir aku lewat Saweria. Nanti linknya aku taruh di deskripsi video. Dan sekian dari aku, salam net.